Selamat sore, assalamualaikum. Ada pertanyaan kagak? Nggak ada, aman. eh ini saya lagi mikir, ini karena yang lain kemungkinan nggak masuk karena ini harusnya UTS. Saya lagi mikir menerangkan alternatif, mending diterangin teknik menulis paper jurnal atau diterangin tentang jaringan. Jadi ceritanya kemarin minggu lalu lah, atau ya minggu lalu kayaknya ya, saya ngajar anak-anak yang kelas reguler. Ternyata pas dicek dosen jaringannya neranginnya nggak bagus. Jadi kayaknya saya harus nerangin lagi jaringan supaya ilmunya oke gitu. Pertanyaannya mending saya terangin tentang teknik menulis paper jurnal. Ini dibutuhin buat apa sih, ganti inskripsi atau jaringan, mau yang mana gitu. Silahkan ditulis di chat mau yang newspaper jurnal atau mau jaringan gitu. Cuman ini kalau jaringan dulu aja ya. Oke, ya udah, saya akan terangin jaringan eh buat Ilyasa sama semuanya lah. Sebetulnya silahkan ngambil kuliah yang dia ada di open course nih. Ini saya lagi share screen gak sih? Bentar. Saya kayak nggak belum share screen ya. Oh, belum share screen. Oke, saya share screen. Mudah-mudahan share screennya bener nih. Ini komputernya i3, jadi rada-rada on nih komputernya sebenarnya. Oke. Buat Ilyasa juga, kalau itu saya udah posting nilai. Walaupun Ilyasa masih semester 1 kali ya, silahkan dikerjain kuliahnya ethical hacking sama apa sih namanya, mikroprosesor, buat nabung nilai. Jadi nanti waktu semesternya harus ngambil, udah bisa bilang saya udah ambil nih kuliah itu, jadi bisa ngambil kuliah yang lain gitu gitu. Jadi boleh-boleh aja sih. Ntar soalnya nilainya akan saya masukin nanti di akhir semester, saya akan masukin nilai itu gitu. Jadi bisa lebih cepat dari yang normal lah gitu ya. Jadi silahkan kuliah ethical hacking sama satu lagi kuliah mikroprosesor dikerjain ujiannya. Nah sekarang kuliah jaringan, eh, saya entah kenapa tuh karena saya waktunya juga sedikit kali ya buat ngajar. Jadi saya nggak dikasih alokasi buat ngajar komputer network. Komputer networknya ada di sini, di opencourse.itts.ac.id. Di sini ada open course komputer network. Jadi ini yang saya ngajarin di situ. Nah ini silahkan dikerjain juga kalau mau. Kalau nilainya bagus kasih tahu ke saya gitu. Jadi bisa gantiin nilai kuliah jaringan yang dari ITTS-nya sendiri. Soalnya dosennya nggak sebagus Ono. Jujur dulu nih, dosennya nggak sebagus Ono nih, kacau jadinya. Jadi kayaknya nggak pada sanggup ngajar yang levelnya kayak Ono gitu. Kayaknya nggak bisa. Terus ada dua sebetulnya ada beberapa yang terkait jaringan. Satu komputer network, cloud computing. Terus ada lagi IP versi 6, ada lagi IoT. Ya IoT saya udah ajar di yang sekarang, udah saya masukin. Soalnya kalau ngajarin mengandalkan dosen IoT-nya langsung, Pak Cendri nggak bagus juga ngajarnya ternyata. Jadi banyak mahasiswa yang komplain, ya udahlah saya ajarin aja. Jadi buat Ilyasa atau yang lain silahkan ngerjain yang di open course juga. Nilainya kalau nilainya bagus kasih tahu ke saya masukin ke akademik yang di open course ini. Oke, sekarang saya masuk ke jaringan. Oke, kalau kita masuk kuliah jaringan, kita sampai jam 6 aja ya, sampai maghrib aja ya. Udah gitu, udah. Di kuliah jaringan ini saya kasih lihat materinya aja ya. Ini sama aja sih, kalau cuman kebanyakan dosen nggak bisa ngajarin sampai dalam gitu. Ini saya kasih lihat nih, ini bisa dilihat di sini secara umum. Oke, nah sekarang
kuliah jaringannya ini saya ngajarnya udah berapa tahun ya? 20 tahun kali ya. Oke, konsep TCP/IP nanti biasanya 5 layer atau 7 layer, tapi bedanya saya dengan dosen-dosen yang lain nanti di sebelah sini nih, di Wireshark-nya. Nggak banyak dosen kuliah jaringan yang melakukan nyadap paket dalam jaringan. Jadi itu yang bikin kita bisa ngerti gimana cara kerja jaringan. Jadi kita nyadap. Kemudian kebanyakan dosen jaringan menggunakan paket tracer. Saya pakainya GNS3. GNS3 ini makhluknya di sebelah kiri nih ya. Ada GNS3 itu. Nah, paket tracer nanti tergantung hanya Cisco doang. Kalau GNS3 kita bisa server, bisa Cisco, bisa Mikrotik, bisa segala macam. Jadi simulasi betul jaringan yang gila-gilaan gitu. Terus untuk perangkat keras sama data link layer nggak banyak yang bahas, kebanyakan Ethernet doang. Kalau saya sendiri jam terbangnya di perangkat kerasnya kebetulan saya kan mulai dari ngembangin jaringan di ITB dulu, Institut Teknologi Bandung. Jadi kita yang bikin pertama kali jaringan di ITB. Juga mungkin sebagian besar jaringan di internet Indonesia. Jadi waktu itu kita nggak punya duit, kita pakainya walkie-talkie. Walkie-talkie itu yang dipakai sama satpam. Jadi data link layernya beda banget sama data layer Ethernet gitu lain. Ya nggak lain banget sih sebetulnya. Cuman nggak persis sama Ethernet. Lainnya terutama di bagian identitas. Kalau Ethernet kan MAC address ya. Nah, identitasnya yang beda. Itu aja sih. Tapi sisanya mirip, HDLC semua. Nah, kemudian WiFi sama internet wireless itu saya akan beda banget sama dosen lain. Karena di sini saya biasanya akan ngajarin bagaimana merancang jaringan jarak jauh pakai WiFi. Nih yang jaringan yang ini saya nerangin gimana cara ngerjain internet jarak jauh. Kalau IP versi 4-nya biasanya dosen-dosen banyak yang ngajar cara lama pakai kelas A, B, C. Nah, sementara cara yang baru kita pakai slash berapa? Slash 24, 25, 26, 27. Karena IP versi 4-nya habis. Gitu ya. Jadi ini ngajarin bagaimana ngitungnya segala macam di sini harusnya. Di transport layer pada dasarnya kita ada 3 transport layer yang gede. Sebenarnya gedenya 2 sih. TCP/IP, TCP sama UDP. Cuman di transport layer juga kita pakai beberapa protokol yang dipakai untuk kontrol. Misalnya ping, misalnya protokol-protokol yang buat SNMP, buat kontrol router dan sebagainya adanya di transport layer. Jadi itu nah yang jadi masalah sebagian besar dosen-dosen di Republik Indonesia itu seringkali hafalan bentuknya. Kalau kita betul-betul ngoperasin jaringan di dalam transport layer ada banyak mekanisme yang dibuat supaya internetnya lebih cepat lah, supaya lebih reliable lah, kayak gitu. Ini banyak di transport layer gitu. Waktu ngirim data kalau mau reliable gimana gitu, diatur di transport layer. Kalau mau lebih cepat gimana, diatur di transport layer. Sebagian juga ada di bawahnya sih. Oke. Terus DNS itu sederhana, cuman banyak yang nggak tahu DNS itu, jadi diajarin. Nah, yang seru adalah di bagian routing sih sebetulnya. Kuncinya jaringan ada di bagian routing, terutama ini kita masuk keyword dulu aja ya, keywordnya dulu supaya kebayang makhluknya seperti apa. Nanti dalam waktu 30 menit saya coba kasih icip-icip beberapa lah. Nah, di routing ini yang fatal karena dia yang kalau kita lihat di IP itu nggak ada sama sekali informasi lewat mana paketnya dikirim. Jadi cuman ada informasi, cuman sumbernya dari mana, tujuannya kemana, titik habis, nggak ada. Lewat mananya nggak ada di ini di IP-nya.
Nah, supaya tahu lewat mana, kita pakai yang namanya routing. Jadi routing itu berhubungan sama network layer IP-nya tadi, cuman tidak ada dalam protokol. Jadi routing itu nggak ada dalam protokol, di luar protokol dia database yang ada di sistem operasi. Nah, ada beberapa teknik buat ngasih tahu routing yang sering dipakai di corporate, di perusahaan adalah OSPF. Cuman kalau di provider kita makainya BGP biasanya. Oke, bedanya apa dua makhluk ini? Soalnya di provider itu jaringannya lebih gede dan IP-nya banyak banget keluarganya. Ada yang 202 berapa, ada yang rendengan gitu IP-nya, dan mereka ngeteng. IP-nya ngeteng karena IP-nya udah habis. IP-nya ngeteng dia. Misalnya ada yang punya bukan satu, dua nol dua berapa berapa berapa, 3 biji, terus ditambah 201 berapa berapa 4 biji, itu harus disadiin satu. Ini punya ISP, ini punya ISP mana, ini punya ISP mana. Jadi mereka ngeteng sengeteng kayak gitu. Dengan kondisi ngeteng kayak gitu, kita nggak bisa OSPF, jadi puyeng kepala kalau kita pakai OSPF. Jadi untuk level internet gede kita makanya BGP, di sini makanya AS number untuk identitas si entitasnya ya, si networknya pakai AS number. Kalau OSPF kita masih bisa pakai IP langsung. Nah, itu di jaringan kabel. Kalau kita pakai jaringan wireless, kita ada protokol-protokol lain, terutama kalau kita mainan mesh, ada yang namanya Batman, ada yang namanya WLSR, banyak banget. Jadi protokol banyak banget sih sebetulnya. Protokol routing banyak banget. Yang banyak dipakai OSPF dan BGP. Tapi jujur dulu ya, kebanyakan orang nggak ngerti. Jadi kebanyakan orang tidak mengerti hal ini. Kebanyakan orang itu ngeset routingnya statik. Konsekuensi statik, misalnya kita bikin di RT RW net atau di jaringan di satu kabupaten statik gitu ya. Nanti kalau sambungan putus, udah putus semua. Kalau kita dynamic, dia punya beberapa sambungan saling sambung antar jaringannya di kabupaten. Kalau putus satu, dia pindah ke yang lain. Nah, itu pentingnya teknologi routing itu kayak gitu. Ini jujur aja ya, kemarin ngobrol sama beberapa anak-anak RT RW net, mereka routingnya statik. Udah gitu kalau putus gimana? Kan pertanyaannya simpel-simpel aja sih. Kalau putus gimana? Ya udah, kita harus datengin routernya, kita pindahin routingnya ke yang hidup. Wala ilaha illallah. Matang cara kayak gitu. Jadi ya begitulah republik. Nah, kemudian di jaringan juga saya ajarin gimana cara nginstalasi nih, lebih nginstalasi content management system CMS. Itu bisa WordPress, kalau yang wiki ada Wikimedia, kalau e-learning ada Moodle dan sebagainya. Installnya gampang banget sih ini. Oke, jadi kalau pernah installnya gampang. Hari ini memang orang jarang pakai email, kebanyakan orang pakai WhatsApp. Cuman kalau kita lihat di internasional, sebagian besar kalau udah komunikasi yang sifatnya formal pakai email. Jadi email sebetulnya kalau kita main internasional sangat dipakai banget, karena yang formal-formal pakai email. Kalau di Indonesia banyak yang pakai WhatsApp, bahkan formal pun pakai WhatsApp, padahal WhatsApp disadap, beda lah urusannya gitu ya. Nah, ini dikasih tahu sedikit cara instalasi segala macam operasinya. Nah, kemudian ada VoIP. VoIP itu dulunya kita dimusuhin banget. Jadi jujur aja, saya sampai didatengin sama dulunya teman satu kelas di ITB. Cuma dia kerja di Indosat, ada yang di Telkom. Mereka datengin saya, terus ngomongnya gini kira-kira, no, jangan ajarin VoIP ke orang-orang, gitu ngomongnya. Itu padahal sekarang kita udah pakai WhatsApp, nelpon biasa pakai VoIP ya. Jadi VoIP udah biasa sekarang. Dulunya kita perjuangan banget nih VoIP. Nah, mungkin kalau sekarang udah jadi WhatsApp, cuman sekarang yang seru adalah gimana gantiin WhatsApp. Bagaimana kita bisa mengganti WhatsApp dengan aplikasi yang lain. Nah, untuk bisa ngerti ini semua nanti sebetulnya kita perlu ngoding sih sebetulnya. Kalau yang jago seperti ini biasanya yang ngerti coding, yang cepat ya, yang bisa programming bisa lebih cepat buat ngertinya. Nah, untuk VoIP ini ujungnya kalau sekarang lebih ke arah WhatsApp. Kalau yang paling kerasa di dunia WhatsApp segala macam adalah bagaimana bikin, yang kalau mau jadi duit ya, gimana bikin help desk. Misalnya kita ada usaha kecil menengah,
mereka kan banyak berinteraksi sama pelanggannya. Untuk interaksi ini mereka biasanya pakai WhatsApp, dan itu orang di belakangnya. Nah sekarang mereka kebetulan sebulan atau 2 bulan yang lalu, lupa saya tuh ke Sumedang dan ketemu sekitar 300-an UMKM di Sumedang. Penghasilan mereka, bukan mereka lah, penghasilan beberapa orang bisa 1 sampai 1 M per bulan. Itu UMKM. Dan mereka udah mulai sampai tahapan overload karena permintaan banyak. Jadi mereka udah mulai ngomong gini, Pak Ono, bisa nggak WhatsApp disambungin ke AI, Artificial Intelligence, pakai LLM? Bisa, gampang banget sih sebenarnya. Jadi ini yang namanya VoIP itu banyak larinya akhirnya bukan ke VoIP-nya, ke chatting-nya, ke SMS kalau zaman dulu ya. SMS chatting, dan ini mau disambunginnya ke AI, LLM. Jadi ini larinya ke arah situ sih. Jadi tergabung banget ke LLM karena mereka perlu banget buat ngerespons kalau ada pertanyaan dari pelanggan. Jadi si AI-nya dikasih product knowledge, pengetahuan tentang produk yang kita punya. Nanti mereka bisa nanya, yang jawab bukan manusia, yang jawab AI aja gitu. Ini kalau mau tahu, kalau mau iseng ngutak-atik ngoprek, ini duitnya kenceng. Ini bayangin cara ngitungnya gampang sih. Hari ini usaha kecil menengah di Indonesia ada sekitar 60 juta. UMKM itu ada 60 juta loh, banyak. UMKM itu banyak banget. Kalau kita bisa bikin kayak ginian, nggak usah minta duit banyak lah. Misalnya sebulan, kalau bulanan jadi terlalu kaya, nggak enak. Misalnya dikasih 100.000 aja buat setup kayak gituan, minta duitnya 100.000 perak. Ini bayangin 100.000 perak. Kita nggak usah minta dari 60 juta lah, 10%-nya aja 6 juta. 10% kan 6 juta dari 60 juta ya, 10% 6 juta. 60 juta kali 100.000 itu berapa miliar tuh udah urusannya. Cuman bikinan kayak gitu doang. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah ulama. LLM-nya bisa pakai ulama, kemudian nyambunginnya bisa pakai N8N, atau kalau bisa langsung ya nggak apa-apa juga sih. Kalau bisa langsung ke WhatsApp-nya nggak apa-apa. Cuman WhatsApp-nya kita banyaknya pakai WAHA. WhatsApp HTTP apa lupa, WAHA lah singkatannya. Nah itu, cuman itu pakai WhatsApp, bukan WhatsApp yang bayar ke WhatsApp. Jadi dia kalau bayar ke WhatsApp kita bisa spamming. Kalau ini nggak bisa spamming, hati-hati. Jadi nggak bisa dipakai buat ngeblast informasi ke banyak nomor sekaligus. Dia oke buat help desk. Jadi kalau ada orang tanya dia jawab, orang tanya dia jawab, itu oke. Tapi kalau ngeblast dia masalah sama WhatsAppnya, langsung diblokir. Gitu. Jadi kalau spam blokir. Tapi kalau jawab pertanyaan dia nggak diblokir. Jadi makanya yang WAHA tadi. Oke, itu VoIP. Terus streaming multimedia itu contoh yang paling gampang adalah YouTube gitu. Cuman kalau yang kita buat kira-kira gini sih. Kalau pernah terbang di Garuda atau di Batik Air yang dulu ya. Batik Air sekarang udah dimatiin soalnya. Itu di kursi itu ada TV. Dan di TV itu kita bisa nonton video, bisa dengerin lagu. Itu di belakangnya itu ada server Linux. Kalau di Garuda saya yakin itu Linux, soalnya waktu itu saya pernah duduk di kursinya Garuda, udah gitu servernya lagi booting dan kelihatan itu Linux lagi nyala. Jadi mereka multimedia bukan kayak YouTube, tapi multimedia pakai streaming yang kita bisa milih. Oke, kita bisa milih videonya atau lagunya segala macam. Ini bisa dibaca-baca lantar kalau mau iseng. Yang API versi 6 ini, ngomong jujur dulu, di satu republik ini nggak banyak yang menguasai API versi 6, ISP-nya juga nggak banyak yang menguasain, terus perusahaan-perusahaannya nggak banyak yang menguasain. Yang jadi masalah besar adalah IP versi 4-nya habis. Jadi versi 4 habis. Konsekuensi IP versi 4 habis, kita harus pindah ke IP versi 6. Terus di presiden, waktu presidennya Pak Jokowi, dia bikin keputusan juga, salah satunya adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Nah, di situ IP-nya ditulis eksplisit IP versi 6. Ya, karena kita yang bikin sih, bukan presiden ini kagak ngerti gituan sih. Ya kita yang bikin versi 6 eksplisit. Oke, karena kita tahu
Kalau kita pakai versi 4 kita berbahaya banget karena IP-nya habis. Nah, yang jadi masalah nggak banyak orang yang menguasai ilmu yang IP versi 6 ini. Padahal itu gampang banget gitu. Contoh yang paling dekat dari kita adalah Noras. Noras itu mahasiswi semester 5. Dia kemarin dapat dana penelitian dari Australia, berapa ya? 40.000 US dollar. Ya dipotongnya banyak sih, dia nya nggak dapat banyak. Diambil sama kampus, diambil sama Pemkot Tangsel. Jadi dia nggak dapat banyak sih. Kasihan sih sebenarnya. Jadi ini bisa sampai dapat level gitu. Yang hacking sebetulnya materinya dipindahin ke kuliah ethical hacking, yang keamanan jaringan dipindahin ke kuliah cyber security gitu. Yang IP versi 6 juga dipindahin ke kuliah IP versi 6 sih sebetulnya. Cuman di tetes jadi optional. Nah, ini buat Ilyas atau yang lain, silahkan ngambil IP versi 6 yang optional tadi, dikerjain, nilainya dibagusin, nanti saya bisa masukin sebagai nilai kuliah, apa sih, kuliah pilihan lah istilahnya. Jadi ada kuliah pilihannya. Nah, di sini ada IoT, ini masuk juga ke kuliah mikroprosesor, ini dipindahin. Dulunya dicampur semua di sini. Ya dulunya saya ngajar satu kuliah, tapi karena materinya makin berat dipindahin jadi kuliah lagi yang lain. Yang basic data security itu enkripsi. Yang ini enkripsi, terus network sama benchmark itu masih tetap. Oke. Sekarang saya akan kasih, ini saya punya waktu sekitar 30 menit, saya kasih lihat udah beres. Wih, email saya dong. Ntar saya kasih tahu ke ke urus akademik biar nilainya dimasukin langsung. Dimasukin ntar. Kalau nggak dimasukin disimpan lah. Gimana caranya nanti nilainya masuk. Soalnya jujur nih urusan nilai masuknya ke Diknas. Kalau kita sih cuma nyimpen sementara aja. Ujungnya nilai ada di Diknas, soalnya Diknas dikti lah tepatnya. Mereka yang akan ngasih ijazah sebetulnya nanti. Jadi mereka akan kasih nomor. Nomor itu keluar kalau nilainya beres semua. Jadi kalau udah nilainya udah bagus-bagus, kasih tahu ke saya akan masukin ke akademik. Nanti akademik yang akan masukin ke Diknas pelan-pelan. Jadi nilai bukan urusannya ITTS. Wish, mantap. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih lihat buat belajarnya. Kita pakai ini GNS3. Oke. Ini lagi ini komputernya i3, jadi rada lemot lah. Ini lagi connect GNS3 ready. Nah, ini dia makhluknya. Oke. Saya oke dulu. Yes. Ini soalnya gampang, nggak susah sih sebenarnya. Beda banget sama paket tracer ya. GNS3 sangat berbeda dengan paket tracer. Paket tracer cuma bisa apa sih? Oke. Ini udah beres, ini biarin. Oke. Ini oke. Ini bentuknya kayak gini kira-kira. Router ada di sebelah sini nih. Browse router, ini ada router. Ini cuma ada mikrotik aja. Cuman saya bisa masukin Cisco juga. Ini ada switch ada di sebelah sini, ada Ethernet hub, switch segala macam. Ini di sini ada beberapa, ada cloud, ada NAT, ada PC, virtual PC, ada Ubuntu server. Nah, saya akan kasih lihat nanti caranya cuma gini aja nih. Kalau saya butuh internet cuma sambungin kayak gini aja, keluarin. Nah, ini cloud ini akan nyambung kabelan di komputer sih. Jadi dia akan nyambung ke kabelan komputer atau ke wifi di komputer, dan dia akan nyambung ke internet. Jadi jaringan yang kita buat virtual itu bisa nyambung ke internet beneran juga. Itu dari luar bisa masuk, dari dalam bisa keluar juga. Walaupun kita jaringannya bohongan gitu ya. Oke. Nah, kalau itu server tinggal digeret aja. Nah, server ini adanya di mana? Adanya di VirtualBox. Ini mikrotik ada di mana? Mikrotiknya ada di VirtualBox. Jadi mikrotiknya ada di VirtualBox sih sebetulnya. Jadi kalau kita lihat VirtualBox ini VirtualBox, kalau kita klik itu ada Ubuntu, ada mikrotik dan sebagainya. Cisco ada di mana? Cisco ceritanya lain. Nah, ini ada banyak banget komputer, ada mikrotik. Oh, ini dia, mikrotik di bawah. Ini ada mikrotik original, ada mikrotik 1, 2, 3 dan sebagainya nih. Nah, mikrotik dapat dari mana? VirtualBox-nya bisa masuk ke mikrotik.com. Nanti di mikrotik.com kita bisa download file OVA. Ini ada software nih. Oke. Buset. Bikin kayak ginian dia sekarang. Wih. Oke.
Kalau kayak ginian nih buat data center sih. Kalau saya tertariknya sama wireless sih. Oke. Di Mikrotik itu ada file OVA. Nih, kita turun ke bawah. Ini ada cloud hosted router. Kita klik. Ini ada file OVA nih. Ada OVA. Oke. Ini ada beberapa versi. Ada 64918, ini yang long term. Ada yang 6419 stable. Ada yang versi 7, ada yang testing. Oke. Saya jujur dulu, saya masih biasa sama Mikrotik 6. Mikrotik 7 saya masih belum biasa nih. Jadi kalau saya suruh milih, biasanya saya ambil Mikrotik 6-nya. Tapi ada file OVA, ini bisa di-download. Nah, OVA ini yang dimasukin dalam VirtualBox. Jadi nanti Mikrotiknya nempel di VirtualBox. Itu ya, Mikrotik itu. Nanti dari VirtualBox kita tempelin ke GNS3. Nah, kalau udah kayak gini, cuman kalau kita pengen punya beberapa Mikrotik, kita harus tambahin router-routernya. Kalau ini satu Mikrotik di VirtualBox jadi satu router di sini. Kalau kita pengen punya 10 router, berarti kita punya 10 Mikrotik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di VirtualBox gitu. Tapi kecil kok Mikrotik, jadi nggak apa-apa sih. Oke, sekarang saya pengen kasih lihat Arduino lagi. Cisco. Nah, Cisco ini khusus, kalau Cisco agak beda banget. Cisco harus dicolong. Masuk ke Ono Center, terus di sini masukin ini GNS3. Oke. Nah, GNS3 di sini ada download Cisco. Cisco dicolong dari sini nih. Kalau udah hilang, bisa ngirim harddisk ke saya, bisa saya copyin. Saya coba masuk ke command line-nya. GNS3 image Cisco. Nah, ini Cisco-nya ada di sini nih. Cisco-nya Cisco lama, bukan Cisco baru. Di sini Cisco yang 1700, 2600, 3600, 3745, 7200. Walaupun ini bukan yang paling baru, ya lumayan. Kenapa ada ini Mikrotik yang ini nih? Kenapa gue taruh sini Mikrotik, bego? Ini Mikrotik nih dua, parah. Kenapa gue jadi masuk di sini? Ya udah, ntar pisahin. Ini memang bukan Cisco yang terbaru, tapi lumayan lah, perintah-perintahnya sama dengan Cisco. Oke. Nah, ini harus dimasukin ke dalam si GNS3. Saya kasih lihat cara masukinnya aja sekalian, mumpung di sini nggak ada. Jadi saya masuk edit preference. Oke. Di sini ada iOS router, itu Cisco sebetulnya. Oke, bentar, ini saya naikin ke atas biar ada enak lihat. Oke, ini ada iOS router, ini hanya new. Nah, dia langsung tahu. Udah dikasih tahu soal ininya. Oke, bentar, bisa nggak gue pilih new image. Saya akan browse ya. Alah, aduh, ini dia. Nih, misalnya saya ambil yang mana? Ini lebih gede nih. Ini ya. Yes. Jadi saya masukin, ambil ini. Oke. Emang itu 2600. Walah. Ya udah, nih Cisco 2600. Platformnya 2600, chassisnya 2610. Next. RAM-nya bisa kita atur mau dikasih berapa. Next. Terus cardnya apa aja yang mau kita colok di chassisnya Cisco tadi. Ini ada Ethernet 1 biji, saya pakai Ethernet switch yang 16. Terus saya tambahin lah, kalau kita pengen beberapa ya bisa kita masukin satu-satu sih. Next lagi, buat konsolnya kita bisa set di sini pakai apa. Tapi kalau saya biasanya konsolnya pakai Telnet nih. Wih, cucunya datang. Kita next.
Nah, di sini kita ngecek dulu, dia mau ngecek kondisi idle-nya PC kayak gimana supaya bisa, ya, asik deh. Ya, bencana alam datang ke gue. Aduh, Dek, ini lagi ngajar, Dek. Alah, 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 jangan dipencet-pencet. Aduh, 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 aduh. Tawa lagi. Aduh, parah dah. Ini kalau anak umur setahun kayak gitu dah. Oke, ini masuk. Kita apply ya. Nih, ini masuk Cisco-nya udah. Harusnya di idle-nya dites dulu ya, tapi saya nggak ngetes tadi. Ya udah. Jadi ini udah masuk Cisco. Saya akan coba masukin Cisco yang 7. Oke. Sorry. Settingnya mana tadi? Ketutupan jadi susah. Nih, iyalah. Nih, edit preference. Saya coba ngambil yang Cisco yang 7.000 ya. iOS router, new, new image, browse, yang 7.000. Ini dia 7.000 di atas. Pantas dia tadi. Halah. Saya pencet dah. Aduh, di sini dia. Ini dia 7.000. Saya ambil yang ini aja. 152. Oke, ini 52 MB. Open. Udah dekompres, yes. Oke, next. Chassisnya mau apa bisa? Ini nggak usah. Next. Ini memori 512. Next. Kita mau pakai oke. Pakai 8 ya. 8 Ethernet. Oke. Ini saya pakai 16. Jadi ada colokannya, ada 16 nih. Keren banget ya. Kita cek seberapa prosesornya, kondisi idle-nya kayak gimana, supaya nanti si Cisco-nya tidak membebani prosesor. Kira-kira gitu. Jadi ini buat ngecek multitasking aja sih. Jadi kalau udah selesai, finish. Oke. Lama Jadi kayak gini kira-kira mainan. Nanti nyambung-nyambungnya gampang. Di sini ada gambar colokan kabel, kita sambung-sambungin. Yang jadi masalah di Mikrotik nanti adalah gini nih. Ini udah dapet nih. Ini udah dapet nilainya. Finish. Oke. Ini kita mana di bawah ya? Ini susah ya. Ini apply. Jangan leave meeting. Oke. Ini udah masuk. Jadi kira-kira kayak gitu nih. Ya. Nah, kalau mau saya akan masukin ini Mikrotik lagi lah biar lebih enak. Mikrotiknya ada lebih dari satu lah ya. Salah. Preference, VirtualBox. Ini harus ditarik ke atas biar enak. Susah nih naik turun. Halah. New. Dia langsung ngomong ke VirtualBox. Oke, ini adalah komputer yang ada di VirtualBox. Ini ada Mikrotik 2. Perhatiin saya ada tulisan Mikrotik original. Jadi kebiasaan saya, karena misalnya saya butuh 10 Mikrotik, saya cukup ngambil satu Mikrotik dari mikrotik.com, nanti udah di cloning jadi Mikrotik 1, 2, 3, 4, berapa puluh Mikrotik suka-suka. Jadi ini bisa dipakai beneran loh. Jadi kalau kita langganan VPS, Mikrotik ini bisa ditaruh di VPS sih sebetulnya. Jadi kita punya kabelan, nanti pakai VLAN aja, nyambung kemana pakai VLAN gitu ya. Udah, ini udah. Saya edit dulu di sini. Nah, ini agak beda sama Cisco. Kalau di Mikrotik kita harus ngasih tahu
Server juga kita harus tahu. Kalau server pakainya end device. Kalau Mikrotik dia adalah router. Oke. Terus konsolnya saya pakai Telnet. Memorinya bisa kita rubah. Satu lagi yang perlu kita rubah adalah networknya. Ini kalau di VirtualBox Ethernet cuma satu karena ini komputer biasa. Ya kita bisa kasih 8 juga bisa dia. Terus yang penting ini allow GNS3 to use any configure VirtualBox adapter supaya nanti bisa dikonfigurasi jadi 8 beneran. Ini dapat, coba kita lihat cek yang ini bentar ya. Oke. Oke, nih. Aduh, nggak bisa diklik sih. Oke, coba kita lihat. Ini udah bener. Oh nih, nggak di allow nih. Nah ini harus di allow dulu nih. Lupa, untung aja. Jadi 8. Oke, ini allow. Oke, deh. Nah misal, ini contoh aja sih, tapi nggak akan dikerjain beneran. Misal kita pengen bikin jaringan yang rumit. Misalnya kita punya Cisco yang ini, punya Cisco yang ini. Nah bedanya Cisco sama Mikrotik ini. Kalau Cisco, ini misalnya kita punya 7200 di sini, kita bisa bikin lagi di sini. Nah, bisa bikin lagi di sini. Nah, kalau itu yang Cisco. Jadi dia punya satu image bisa di cloning banyak tanpa kita perlu bikin banyak virtual. Kalau yang Mikrotik, kita harus bikin satu ini cuma buat satu doang. Jadi Mikrotik 2, satu lagi di sini udah. All. Kalau kita gini lagi nggak mau dia. Tuh nggak mau dia. Kalau dipakai nggak mau. Kalau yang Cisco bisa banyak gitu. Tuh kan komplain nih. Komplain kalau nggak dia komplain dia marah dia. Nah, kalau kita udah punya banyak router kayak gini, kita bisa nyoba yang namanya OSPF sama BGP di situ sih sebetulnya. Oke, nanti silahkan dilihat di catatannya. Tapi kira-kira cara nyambungnya kayak gini nih. Mikrotik, khusus buat Mikrotik. Alas ya ini ngamuk nih. Oke. Kita bisa nyambungin gini. Ini kita bisa klik di sini. Ini kalau kita klik di sini, di sini kelihatan Mikrotiknya ada 8 colokan dari 0 sampai 7. Tapi nanti kalau kita lagi konfigurasi Ethernet 0 yang GNS3 tadi bisa jadi berubah jadi Ethernet 1 kalau di Mikrotiknya. Jadi geser 1 angkanya. Kalau di GNS3 kan 0 sampai 7. Kalau di Mikrotiknya nanti 1 sampai 8. Kagak tahu kenapa kayak gitu, ngodingnya gimana, nggak tahu. Tapi kira-kira defaultnya si Mikrotik Ethernet 0-nya tuh 1 defaultnya. Kalau kita pakai konfigurasi default aja ya, Ethernet 0 to 1, sisanya LAN. Tapi nanti kalau kita udah bisa konfigurasi sih senak jidat. Nah ini misalnya kita jadiin one-nya di sini, saya sambungin one-nya ke sini nih. Nah di sini kita nyambung gak sih? Oh, dia nyambung ke diri sendiri nih tadi. Salah mencet. Saya cobain lagi ulang. 0, masukin sini. Ini bisa milih apakah LAN atau WiFi. Misalnya masukin ke LAN. Soalnya ini lagi nyambungnya ke LAN. Apa dia? Komplainnya apa sih? Gak kebaca aduh, aing mah. Ini harus turun ke bawah. Walalalalala. Walah, ini di si VirtualBox-nya. Ini di sini. Saya kasih lihat masalahnya ya. Lupa. Ya harus Nah ini kondisinya di networknya. Ini lagi bridging nih. Jadi ininya harus dibikin not attached. Di sini harus dibikin not attached. Baru dia kagak komplain. Kalau enggak dia ngamuk dia. Jadi dia kalau mau dikontrol sama GNS3 jadi harus dirubah lagi ya begitu dah. Maklum suka lupa ini harus dibikin not attached gitu deh. Coba kita cobain lagi ya, percobaan mana GNS3 teh nih, cobain Ethernet sini, masukin sini, nah nyambung dia. Oke. Cuman ini kan cuma bisa satu sambungan doang. Ya udah biar enak saya buang dulu nih biar hidupnya rada enak. Ini delete.
Saya kasih switch aja di sini, Ethernet switch taruh sini nih ya. Jadi ini sambungin ke sini, ini Ethernet yang ini nyambungin ke Ethernet 0. Di sini jangan nyambungin Ethernet 0-nya, jangan nyambungin ke switch, sambunginnya ke mikrotik sini. Nah, baru seru tuh ceritanya. Jadi kalau eksperimen yang ngaco-ngaco kayak gini, ini masukin juga. Ini yang fast Ethernet, kita punya Ethernet ada 16 Ethernet nih. Ya udah sambungin geblek-geblek aja ke sini. Nah, terus yang ini sambunginnya kayak gimana lah. Tapi nanti harus perhatiin ininya ya. Nih, cara perhatiinnya kayak gini nih. Ini ada namanya nih Ethernet 1011. Ini ada dia punya dua card Ethernet. Ethernet 1 sama Ethernet 2. Masing-masing card ada 8 Ethernet. Kira-kira kayak gitu cara penamaan si Cisco. Ntar waktu kita konfigurasi, kita harus tahu bener nih, ini nyambung kemana, ini nyambung kemana. Nah udah gitu baru nanti kita konfigurasi si protokolnya segala macam gitu. Nah si mikrotik maupun si Cisco kalau mau geblek bisa kayak gini sih. Kalau nyambung mah kacau banget. Nah ini kemudian servernya dibikin ada 3 Ethernet. Kita bisa bikin yang ini nyambung kemana, yang ini nyambung kemana, bisa digituin sih, saya enak jidat lah. Nah yang seru dari cerita ini adalah gimana caranya kita bikin sambungan dan nyambung. Nah ini routingnya gimana supaya bisa nyambung. Nah ini kan server nyambung kemana-mana nih. Server punya 3 LAN dan nyambung semua. Nanti kalau dilihat di servernya akan kita lihat pakai VirtualBox sih. Kita bisa telnet segala macam, bisa SSH ke dalam server tadi kan bisa kita konfigurasi. Nah yang jadi masalah adalah ini routingnya harus bagus supaya bisa nyambung semua. Cara ngeceknya gini nih misalnya, ini skenario aja ya, gobal-gobalan aja nih ya, cerita aja ya. Misalnya saya bikin kayak gini, saya enak jidat lah. Tapi routingnya harus bener nih. Ini punya sambungan ke sana. Ini sambungannya bisa segila ini sih, bisa seenaknya banget lah. Tapi nanti konfigurasinya yang seru nih. Nah, konfigurasinya bisa pakai OSPF, bisa pakai BGP. Ini bisa kita geser-geser nih, kita tutup dulu ya. Oke. Bisa kita geser. Seru kan? Bisa geser senak jidat gini. Oke. Nah, yang seru adalah nih. Nah, kita punya 2 sambungan WAN ke internetnya lewat R2 maupun mikrotik 1. Ya. Nah, sekarang bayangin. Misalnya kita punya PC di sini. Ada virtual PC. Kita masukin di sini lah. Kita sambungin di sini. Ini bentuknya cerita dulu aja ya. Nyambungin di sini. Nah, si virtual PC ini buat mau nyambung internet dia punya 3 pilihan. Punya 2 pilihan buat nyambung internet. Lewat sambungan sini atau lewat sambungan sini. Dia punya 2. Tanpa dia tahu. Tanpa virtual PC-nya tahu sih. Jadi dia cukup bilangnya gateway-nya adalah R4. Dah, titik. Si R4 untuk masuk ke internet dia punya 2 sambungan, R1 atau mikrotik 2. Kegeser lagi. Si R1 punya 3 sambungan dia. Punya 4 sambungan sih sebenarnya. Alah, kegeser. R1 bisa masuk ke R2, bisa masuk ke R4, bisa masuk ke mikrotik 2, bisa ke 1. Jadi 4 sambungan semua. Oke. Nah, di sini kalau kita mau pakai OSPF, nanti dia akan nilai untuk nyambung internet. Dia lewat berapa router. Kalau misalnya masuk ke R1, masuk ke R2 ke internet, berarti lewat 2 router ya. Kalau dia masuk ke R1 mikrotik 1 ke internet, 2 router juga. Terus dia masuk ke R2 R1 ke sini, 2 router juga. Jadi dia bisa tahu ada 2 router. Atau dia bisa gini, R4 R1 mikrotik 2 mikrotik 1, 3 router. Yang 3 router prioritasnya lebih rendah dong. Nah, nanti kalau saya biasanya nggak bikin serumit ini sini kan buat cerita aja biar kelihatannya horor rumit. Cara ngetesnya misalnya gini. Ini selama ini kita ngeping
ke misalnya servernya kita taruh atau ke server sini lah, dari sini ke server sini dia punya banyak pilihan kan, R4 R3 server atau R4 MikroTik 2 server, R4 R1 MikroTik 2 server, R4 R1 MikroTik 1 server. Jadi dia punya beberapa pilihan buat nyambung ke server. Misalnya ngeping, ini dari sini PC 1 ngeping ke server. Oke. Nah, kita cek nih, dia lewat mana dulu. Nah, misalnya awalnya yang sini dulu nih. Oke. Cuma udah gitu kita gombal banget nih, ini putus, kita putusin. Kita bisa ngelihat efeknya apa dengan OSPF ini supaya dia pindah otomatis routingnya ke sini. Pingnya jalan lagi, tapi biasanya butuh waktu. Jadi ping dulu, pingnya jalan, nanti udah gitu kita putusin satu kabel ini, putusin, jebret, putus, tunggu, ntar kira-kira semenitan atau 30 detik nyambung lagi, tapi lewat jalur yang lain gitu. Itu mainannya routing dynamic tuh kira-kira kayak gitu. Jadi biarin aja pingnya jalan dulu, terus putusin, harus nyambung lagi dalam waktu berapa detik gitu. Kira-kira mainnya kayak gitu sih, mainnya router dynamic. Nanti kita bisa eksperimen kalau pakai apa OSPF gimana, pakai BGP gimana, berapa lama waktunya buat pindah, itu berapa lama. Misalnya dia lewat sini nanti tak ke MikroTik 2 ke sini ya, misal ini kita putusin juga nih, delete, mampus nih, jadi tinggal satu sambungan kan. Nanti dia harus bisa otomatis pindah, mau pindah ke yang pasti ke R1 dulu, bisa, nggak harus ke R1 juga sih, bisa aja ke R1 sama MikroTik 1 bisa, MikroTik 1 ke sini bisa, R1 ke sini bisa gitu. Nanti kita putusin, jadi caranya ganas kayak gitu, putusin satu-satu, efeknya kayak gimana gitu. Jadi ini teknik mainan routing kayak gitu. Ini SPF sama BGP. Kalau mau ekstrim, kita bisa bikin router pakai virtual box sih sebetulnya. Jadi caranya gini, ini router yang gelo ya kalau mau ekstrim, pakai OpenWRT. Oke. Di sini ada OpenWRT, di sini ini OpenWRT. Sialan. Oke. Ini lagi dia ada OpenWRT 1. Ke MediaTek, MTK. Tapi OpenWRT adalah sistem operasi yang bisa dipakai buat ngeformat ulang sistem operasi dari router lain. Salah satu yang favorit buat diformat adalah TP-Link. Jadi kita bisa masuk ke tabel hardware ini, kalau mau gombal cari nih TP-Link, brandnya TP-Link nih ya, TP-Link. Jadi ada banyak tipe TP-Link yang bisa kita format ulang. Kalau saya lagi punya D-Link nih sekarang, banyak D-Link, banyak D-Link. Jadi saya lagi di rumah ada berapa biji D-Link mau ntar kalau ada yang kelebihan satu gue format. Jadi ini ya D-Link, ini perhatiin versinya. Ini versinya yang paling akhir 24.10.4 kayak yang terakhir. Nah biasanya kalau udah nggak sampai 24.10.4 itu ada masalah di RAM-nya, biasanya RAM-nya kurang banyak atau gimana lah. Oke, jadi perhatiin di versi ini. Nah ini D-Link kayak gini nih. Nah ini kalau DAP itu yang D-Link access point ya, D-Link access point. Nah kalau yang murah-murah, yang banyak di pasaran murah, TP-Link sih. Ini murahnya semprol banget, harga 100.000. Nah TP-Link cari yang bisa versi yang paling akhir 24.10.4, cari yang kayak gitu tuh. Oke. Nah ini bisa apa sih namanya, sistem operasinya bisa kita write, kita bisa format ulang, bisa kita upgrade. Oke. Nah itu parah, tapi hati-hati kalau salah, harus baca benar-benar baca ya. Ini harus cari di ininya dia, di
sininya, TP linknya. Nah ini bisa cari di sini sih, Tokopedia lah. TP linknya versi berapa, nanti yang harganya berapa, bisa diformat apa kagak. Oke. Nah ini TP link. Nah kalau dapat yang murah bisa diformat, bisa diambil. Ini yang TL WR 840 kayak gitu yang harganya 100 ribuan lah kira-kira. Ini sebagian cari yang secondan kali, tapi yang masih jalan ya. Kalau yang Archer gini harganya sakit hati. Cari yang 100 yang 70 ribu masih oke lah. Yang 70 ribu apa segala macam, itu bisa diformat tuh. Nah kalau udah diformat, nah dalamnya dari TP-Link ini OpenWRT dalamnya parah banget. Banyak eksperimental routing segala macam ada di situ. Kita bisa eksperimen routing yang gila-gila sih. OSPF ada, BGP ada segala macam, tapi itu secara fisik kita punya routernya gitu. Jadi ini parah banget. Nah itu yang hardware. Tapi dia punya juga yang bentuknya buat ini sih. Bentuknya buat virtual box. Jadi kita pakai i386 sih. i386 ada nggak? Nah nih QEMU i386 ini bisa dijalanin di virtual box. Jadi kalau mau eksperimen awalnya jangan pakai hardware, pakai di i386, jalani di virtual box, nanti kita tambahin kemampuan macam-macam di situ. Kita eksperimen apa, pakainya i386 di virtual box. Terus makainya GNS3. Dia bisa jadi switch yang gila-gilaan, dan ini dipakai di ID Cloud Host. Jadi router-router provider kita yang gede-gede, kalau harus pakai Juniper dan teman-temannya kemahalan banget. Mereka beli komputer yang gede, yang kencang banget, dikasih switch yang kasih LAN card yang bagus, atau dikasih SPF fiber optic yang bagus. Udah gitu kita pakai OpenWRT. Jadi kita mulai ganti Juniper dan teman-temannya yang mahal-mahal itu makanya OpenWRT sih sekarang. Ya untuk belajarnya kita bisa pakai OpenWRT ini, pakai di virtual box. Oke, ini waktunya buka. Saya tutup aja kuliah hari ini sampai sini. Saya akan masuk lagi di kuliah yang jam 7. Jadi ini break aja udah. Mudah-mudahan bisa kebayang yang namanya jaringan, apa aja yang pelajarin. Dan ini saya pakai GNS3, pakai OpenWRT dan sebagainya sih. Oke, terima kasih. Kita lanjut minggu depan. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.